Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini sangat menarik. Bagaimana dikisahkan bahwa para ahli Taurat mulai risih terhadap Yesus sampai-sampai menyebutnya kerasukan setan. Tapi tanggapan Yesus malah membuat para ahli Taurat bertanya-tanya dan merasa bingung. Sebab bagaimana bisa mereka mengaitkan Yesus yang adalah pangeran keselamatan sebagai iblis yang dirasuki penghulunya, yakni Beelzebul. Yesus pada garis waktu Injil dijelaskan bahwa ia sedang memulai pewartaannya di sinagoga-sinagoga, menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Hal inilah kemudian yang membuat para ahli Taurat mulai merasa risih dengan perbuatan yang dianggap melebihi Allah. Pencetusan Yesus yang dirasuki oleh Beelzebul yang diutarakan oleh para ahli Taurat membuat Yesus menjelaskan secara lebih rinci mengenai siapa dia dan kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Lalu siapa itu Beelzebul? Beelzebul adalah kata lain dari pangeran iblis. Maka berarti secara tidak langsung para ahli Taurat mengakui dan menyebut bahwa roh Allah yang ada dalam diri Yesus adalah sesuatu yang jahat. Inilah sebabnya mengapa Yesus menekankan akan dosa penghujatan Roh Kudus yang tidak akan pernah dapat diampuni. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering difitnah, dituduh, atau mungkin
kita pun tanpa kita sadari sering seperti para ahli Taurat yang senang mencari kesalahan orang lain, suka menuduh, dan sering menjatuhkan sesama. Lewat Injil pada hari ini, Allah ingin agar kita hidup dan dengan menjauhi segala bentuk hal yang menjerumuskan kita pada dosa, terlebih menghindari dosa okultisme, ketamakan, dan kesombongan. Bacaan Injil pada hari ini juga mengingatkan kita akan moto sekolah kita, yaitu Fides, Scientia et Fraternitas, beriman, berilmu, dan bersaudara. Ketika kita memiliki iman yang kuat, pengetahuan yang luas, dan ikatan persaudaraan yang terjalin dengan baik, maka kita akan sungkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela terhadap sesama kita. Jangan hanya karena kekuasaan semata, kita malah menjatuhkan sesama kita. Tetapi jadilah seperti Yesus yang walau dituduh, namun karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya sendiri, ia mampu menghadapi segala sesuatu yang ingin menghancurkan karya Tuhan. Kita pun dipanggil untuk menyadari Roh Kudus yang ada dalam pribadi kita masing-masing, agar kita mampu melewati berbagai tantangan yang akan menjerumuskan kita pada dosa dan kehancuran. Lewat bacaan ini, semoga kita dapat melihat bagaimana otoritas Yesus sendiri. Ia bisa mengusir setan, bukan berarti dia bagian dari mereka, melainkan karena dia berkuasa dan karena dia adalah Allah itu sendiri. Semoga kita semua dapat berharap kepada Dia yang adalah Pangeran Keselamatan yang menghantam dan menghancurkan iblis. Semoga demikian.